Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat dinding sebelah kanan ya. Dinding samping kanan, ini dia. 3 dimensi ya. Anda perhatikan ini dia dinding samping kanan ya. Dinding samping kanan itu yang ini. Dengan 2 jendela ya. Bagian depan dan bagian belakang. Dan ada lubang angin seperti ini ya. Oke. Perhatikan teman-teman ya, kita pergi ke gambar kerja kita ya, gambar kerja latihan gambar 3 dimensi, Anda bisa lihat di atas itu ya. Oke, ini adalah latihan kita. Gambar 3 dimensi dinding depan sudah, gambar 3 dimensi dinding belakang sudah, gambar 3 dimensi dinding samping kiri sudah, ya, depan, belakang, kiri, sudah ya. Sekarang kita ke gambar 3 dimensi dinding kanan ya, dinding kanan, dinding samping kanan. Nah teman-teman, sebagai informasi seperti biasa ya, sebagai informasi bahwa layar AutoCAD kita saat ini view-nya ya, view-nya berada pada view SE isometrik ya, view berada pada view SE isometrik saat ini. UCS ya, atau sumbu derajat ya, sumbu AutoCAD ya, sumbu XYZ, UCS ya berada pada UCS Work yang gambar globe bola dunia atau normal ya, itu sumbunya. Visual Style saat ini kita berada pada Visual Style 2D wireframe, Visual Style 2D wireframe. Jadi 3 informasi itu disesuaikan teman-teman ya. Kemudian perhatikan pada Visual Style saya klik bola biru ya, Realistic Visual Style. Ini adalah 3 dimensi dinding depan dan 2 dimensinya ada di bawah ya. 3 dimensi dinding belakang, 2 dimensinya ada di bawah ya. Dan 3 dimensi dinding samping kiri, 2 dimensinya ada di bawah. Sekarang kita masuk ke gambar 3 dimensi dinding samping kanan yang belum ada gambar 3 dimensinya ya. Baru 2 dimensi saja. Visual Style saya kembali lagi ke 2D wireframe seperti ini teman-teman. Oke, kita kembali dulu ke gambar kerja 2 dimensi ya, pada view. Layarnya kita kembalikan ke view top ya. View top ya, kembali ke view top gambar kerja 2 dimensi. Oke. Nah, ini dia tampak samping kanan ya, yang belum ada, yang tidak ada atapnya ya, baik atap teras maupun atap utama tidak ada. Jadi kalau pada denah, Anda perhatikan pada denah, dinding samping kanan itu yang ini ya, ini dinding samping kanan, paham ya, dinding samping kanan ya. Start dari kolom belakang itu yang pertama ke kolom depan ya, dari kolom belakang ke kolom depan. Oke ya. Kalau ukurannya sama ya teman-teman ya, samping kanan maupun samping kiri ya, antar garis depan dan garis belakang dan garis depan ya, itu ukurannya. Kalau saya klik dimension di atas, saya klik linear ya, dimension linear ya, saya klik dinding belakang dan saya klik dinding depan, tarik ke atas, saya klik, ukurannya 765 ya, 765. Oke, ukurannya 765. Oke. Nah, saya hapus ya. Samping kanan dan samping kiri itu sama ya ukuran ininya ya. Anda perhatikan dinding depan dan dinding belakang itu ukurannya sama ya, karena memang rumahnya kotak ya. Saya klik dimension, saya klik linear ya, ini samping kiri ya. Saya klik dinding depan, saya klik dinding belakang, saya tarik ke atas, saya klik di atas. 765 sama ya. Nah, seperti itu. Yaitu sama saja dengan ukuran dinding belakang pada garis belakang dan dinding depan pada garis depan.
Itu sama saja dengan ukuran dinding samping kanan maupun samping kiri ya. Nah, saya klik dimension, saya klik linear ya. Seperti itu. Saya klik garis dinding belakang ya, dan garis dinding depan itu yang ini. Ya. Ini boleh. Seperti itu saya tarik ke atas, ke kanan saya klik. Perhatikan ukurannya sama ya, 765. Nah, itu untuk memastikan bahwa ukuran tampak ini pas ya. Nah, jadi harus pas sesuai dengan pada denah ya. Oke teman, langsung saja kita pergi ke tampak samping kanan ya. Jadi Anda perhatikan kotak ini adalah dinding samping kanan. Perhatikan yang saya blok itu adalah kotak samping kanan. Ya. Ini dia. Jadi start point perhatikan pada garis slope bagian atas, garis slope bagian atas ya. Ujung garis slope ini yang bagian atas itu yang ketemu dengan yang menempel pada garis vertikal dinding ini ya. Nah, itu start point. Kemudian poin kedua itu di pojok kiri atas ini ya. Pojokan antara garis batas horizontal di atas dan garis vertikal sebelah kiri. Pojokan ini ya. Seperti itu. Karena ini garis slope ya. Dua garis ini adalah garis slope. Dari garis slope atas ke garis slope bawah itu adalah lantai ya. Sedangkan dari garis slope atas ke garis batas dinding di atas itu adalah wilayah dinding. Seperti itu ya. Dan juga garis dinding belakang dan garis dinding depan. Pada tampak samping kanan ini ya. Nah, kita membuat kotak dulu menggunakan draw. Menggunakan rektang ya pada tab draw. Klik draw di atas ya. Kemudian klik rektang. Klik pojok, perhatikan pada garis slope bagian atas ini ujungnya yang nempel dengan garis dinding belakang yang vertikal itu ya. Itu dia. Klik di situ lambang endpoint ya. Atau lambang silang ya, seperti itu. Tarik secara diagonal seperti ini, klik di pojok kiri atas itu ya. Nah, itu dia. Jadi rektang seperti itu. Draw rektang ya. Klik pojok sini. Ya, pojok sini. Perhatikan pojok ini ya. Nah, tarik ke atas seperti ini, klik pojok kiri atas. Seperti itu ya. Itu dia kotaknya. Oke, selanjutnya kita akan membuat lagi kotak untuk kotak luar ya. Kotak luar kusen ya. Jendela tunggal belakang dan kotak luar kusen jendela tunggal depan ya, menggunakan rektang juga pada tab draw. Klik draw. Klik rektang ya, perhatikan seperti itu. Kemudian klik pojok kiri atas atau pojok kanan atas boleh ya, terluar kusen. Tarik ke pojok kiri bawah seperti ini, terluar kusen. Nah, itu dia hasilnya ya. Nah, klik draw di atas, klik rektang ya. Kemudian klik contohnya pojok kiri atas kusen terluar, tarik dan klik pojok kanan bawah kusen terluar. Seperti itu hasilnya ya. Nah, kemudian pada lubang angin ini ada lubang angin di atas jendela ini ya. Lubang angin ini ada dua kotak, kotak dalam dan kotak luar. Nah, yang kita perlukan adalah kotak luarnya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman klik draw di atas, klik rektang, pergi ke lubang angin ini ya. Klik pojok terluar sebelah kiri atas ke pojok terluar sebelah kanan bawah. Seperti itu ya. Klik draw, klik rektang, klik draw, klik rektang, oke. Klik pojok kanan atas, contohnya terluar ke pojok kiri bawah terluar pada lubang angin. Oke. Selanjutnya ini ada kotak dinding terbesar. Kemudian garis kotak luar kusen jendela tunggal belakang dan kotak luar kusen jendela tunggal depan. Kotak luar lubang angin dua ini ya, depan belakang. Itu kita copy semua itu ke atas ya, menggunakan pada tab modify menggunakan icon copy. Oke, perhatikan, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape pada keyboard.
Nyalakan orto ya untuk kopi tegak lurus, silakan ya. Jadi teman-teman silakan nyalakan orto seperti ini untuk kopi tegak lurus. Kemudian sentuh garis kotak terluar itu daripada dinding, kotak itu ya, rektang itu, dan klik seperti itu. Sentuh garis kotak terluar pada kusen, dan klik seperti itu. Ini garis rektang ya. Sentuh garis kotak terluar daripada kusen ini dan klik. Sentuh garis kotak terluar pada lubang angin dan klik. Sentuh garis kotak terluar lubang angin yang ini juga dan klik ya, seperti itu. Nah, sudah diklik semua kotaknya. Kemudian klik modify di atas. Kemudian klik copy. Kemudian klik di sini. Tarik ke atas. Klik di atas. Selesai. Enter atau escape satu kali pada keyboard untuk membatalkan copy. Atau mengakhiri perintah ya. Oke, ini dia. Dinding samping kanan. Oke teman-teman, saat ini kita kan berada pada view top ya. Saat ini kita berada pada view top. Ya, saat ini kita berada pada view top. Nah, ini yang mau dijadikan objek 3 dimensi, dinding sebelah kanan sudah siap ya. Kita kembali ke view SE isometrik. Ya, kita kembali ke view SE isometrik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia dinding sebelah kanan ya. Saya besarkan di sini. Ini kotak dindingnya. Ya, ini jendela dan lubang angin belakang. Perhatikan pada denah ya. Pada gambar 2 dimensi. Dan ini jendela dan lubang angin depan. Jadi kotak depan itu yang ini, garis depan. Ya, garis dinding depan itu yang ini ya. Sesuai dengan gambar 2 dimensi ini. Anda perhatikan di sini ada apa namanya? Teras ya. Tiang teras. Berarti dinding yang dekat dengan tiang teras adalah dinding depan. Dinding yang ini adalah dinding belakang ya. Jadi ini adalah dinding depan dan ini adalah dinding belakang. Paham ya? Oke, itu teman-teman harus paham loh ya. Nah, kemudian kita akan mengekstrud dinding ini ya menjadi 3 dimensi, objek 3 dimensi menggunakan extrude pada tab modeling. Menggunakan extrude pada tab modeling dengan ketebalan 15 cm. Extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi. Klik icon extrude pada tab modeling, klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, lalu enter 1 kali. Karena objeknya lebih dari 1, setelah enter, klik objeknya. Kemudian tarik ke atas ataupun ke bawah, masukkan nilai tinggi 15 cm, tinggi dinding atau tebal dinding 15 cm ya. Tebal dinding 15 cm, lalu enter 1 kali. Perhatikan teman-teman ya. Pada tab modeling, klik extrude. Pada tab modeling, klik extrude. Oke. Kemudian sentuh dan klik kotak terluar dinding ini, kotak besar. Dan sentuh dan klik kotak-kotak yang ada di dalam daripada jendela dan lubang angin itu. Sudah diblok semua objeknya. Enter 1 kali. Klik lagi objeknya di garis mana saja. Tarik ke atas, masukkan nilai tebal dinding 15 cm. Tebal dinding 15 cm, enter 1 kali. Selesai ya. Dia telah menjadi objek 3 dimensi. Visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style hasilnya seperti ini. Namun dia belum berlubang ya. Dia belum berlubang. Nah, jadi perhatikan visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Dinding besar ini kita lubangi. Dinding besar ini kita lubangi menggunakan dinding jendela dan lubang angin yang ada di dalam. Kotak jendela dan lubang angin yang ada di dalam. Jadi dinding besar ini kita lubangi. Melubanginya menggunakan subtract pada tab modeling. Menggunakan subtract pada tab modeling. Oke. Ini dia. Subtract adalah untuk melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi lainnya. Caranya, klik icon subtract pada tab modeling, kemudian klik objek 3 dimensi yang akan dilubangi yaitu objek besar, lalu enter 1 kali. Kemudian klik objek 3 dimensi yang akan menjadi acuan lubang atau objek-objek kecil, lalu enter 1 kali. Selesai. Perhatikan. Pada tab modeling, ya, pada tab modeling, klik subtract. Pada tab modeling, klik subtract. Yang ini ya.
Kemudian klik objek kotak besar daripada dinding yang akan dilubangi ya. Enter satu kali. Klik ya kotak-kotak yang di dalam. Sentuh dan klik garisnya ya, seperti itu. Lalu enter lagi satu kali. Selesai. Visual style kalau saya klik bola biru, realistic visual style, maka dia telah berlubang ya. Baik lubang angin maupun jendelanya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan di atas ini adalah layar ya. Di atas ini adalah layar yang putih panjang ini layar. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Ya, di sini ada layar dinding 1. Kita masukkan dinding 3 dimensi ini ke dalam layar dinding 1. Kita blok objeknya. Tapi sebelum kita blok ya, tekan escape dulu pada keyboard beberapa kali untuk membatalkan semua blok atau semua perintah. Baru kita blok objeknya. Setelah objek dinding ini terblok, klik pada layar ini, klik anak panahnya, muncul daftar layar, klik layar dinding 1. Selesai, maka dia telah masuk ke layar dinding 1 ya. Tekan tombol escape pada keyboard satu kali atau beberapa kali untuk membatalkan blok. Seperti biasa, ya teman-temannya sudah berdiri ya. Dinding depan, dinding belakang, dinding samping kiri telah berdiri, ini dindingnya masih tidur ya. Samping kanan dindingnya masih tidur, kita berdirikan ya, menggunakan pada top modify, menggunakan rotate. Ya, dan seperti biasa sebelum kita putar, sebelum kita rotate, kita harus rubah arah sumbu Z dulu ya. Kita harus rubah arah sumbu Z, karena ini adalah putar berdiri, maka sumbunya harus sejajar dengan garis horizontal bagian bawah maupun bagian atas pada gambar 3 dimensi ini. Karena putarnya adalah putar untuk berdiri, maka sumbu Z ya, perhatikan harus berada pada posisi sumbu X atau sejajar ya, sejajar dengan, perhatikan, sejajar dengan garis horizontal bagian bawah pada dinding dan atau garis horizontal bagian atas ya, dari sini ke sini atau dari sini ya ke sini. Seperti itu. Untuk merubah sumbu Z, kita menggunakan UCS itu menggunakan Z axis vector ya. Pada UCS menggunakan Z axis vector. Tapi sebelum menyalakan Z axis vector, ingat merubah sumbu orto wajib hidup. Merubah sumbu orto wajib hidup. Setelah orto hidup, baru pada UCS kita klik Z axis vector. Pada UCS klik Z axis vector. Kemudian perhatikan klik di sini. Tarik seperti ini, perhatikan sejajar kan ya dengan garis horizontal bagian bawah dinding atau sejajar dengan sumbu X. Anda perhatikan sama saja ya. Anda klik di situ. Maka sekarang sumbu Z sudah berada di sini. Arahnya dari sini ke sini ya, seperti itu. Jadi UCS Z axis vector ya. Klik di sini, tarik seperti ini ya, sejajar dengan garis dinding horizontal bawah ataupun atas, lalu klik di situ. Maka sumbu Z sudah berada di sini. Setelah sumbu Z berada di sini, baru kita menggunakan rotate ya pada tab modify. Klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau RO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan ya. Klik pada posisi yang diinginkan. Ingat aktifkan orto untuk putar tegak lurus. Jadi ortonya dihidupkan ya, untuk putar tegak lurus, ortonya wajib hidup. Setelah orto hidup ya, dan sumbu Z sudah berada di posisi ini ya, baru kita klik atau kita blok objek ini ya, dinding yang akan kita putar. Setelah kita blok objek, klik modify di atas, lalu klik rotate. Oke, klik rotate seperti ini. Kemudian klik di pojok bawah sebelah kiri kanan ataupun kiri boleh ya. Di pojokannya ya, klik di situ. Tarik ke atas seperti ini. Ya, klik di atas. Selesai. Maka dia telah berdiri ya. Karena dia telah berdiri, sumbu Z, sumbunya kita kembalikan normal ya. UCS, Anda klik work.
world, globe, bola dunia, maka sumbu sudah normal kembali ya. Sumbu sudah normal kembali. Oke teman-teman, perhatikan ya. Perhatikan jika teman-teman melihat pada gambar 2 dimensi ini, yang ada di bawah ini ya. Dinding depan itu yang ini. Garis dinding depan sebelah sini, garis dinding belakang sebelah sini. Jadi pada gambar 3 dimensi ini, dinding depan itu yang ini. Ya. Dan dinding belakang itu yang ini. Nah, dinding belakang kita putar ke belakang. Sebagaimana pada dinding samping kiri ini. Dinding belakang ada di belakang, dinding depan ada di depan. Ya, seperti itu. Jadi ini dinding depan, sisi dinding depan, dan ini sisi dinding belakang. Kita putar lagi ya, menggunakan pada tab modify menggunakan rotate sama. Ya. Tapi sebelum kita memutar dengan arah seperti itu, sumbu Z-nya harus sejajar dengan garis vertikal dinding ya. Jadi garis vertikal dinding ini sebagai sumbu putarnya ya. Wilayah arah sumbu putar harus sejajar dengan garis vertikal dinding. Nah, arah sumbu putar atau sumbu Z ya. Sumbu Z adalah sumbu putar dan dia harus sejajar dengan garis vertikal dinding depan maupun belakang. Enggak apa-apa, sama saja ya. Menggunakan Z aksis vektor pada UCS. Merubah arah sumbu Z menggunakan Z aksis vektor pada UCS. Tapi sebelum merubah sumbu, ingat ortonya wajib hidup. Pastikan orto Anda hidup ya. Setelah orto hidup, baru pada UCS ini Anda klik Z aksis vektor. Pada UCS Anda klik Z aksis vektor. Perhatikan kemudian Anda klik di sini. Tarik ke atas seperti ini ya. Anda klik di atas. Maka arah sumbunya Z sudah lari ke seperti ini ya. Searah dengan garis vertikal dinding. Oke, UCS Z aksis vektor ini ya. Klik di bawah sini, tarik ke atas, klik di atas. Nah, seperti itu ya. Oke, sumbu Z sudah berada di sini. Maka kita siap memutar objek ini ya. Kotak dinding ini siap kita putar. Menggunakan rotate pada tab modify. Klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau RO enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan. Klik pada posisi yang diinginkan. Ortonya wajib hidup ya untuk putar tegak lurus. Oke, pastikan orto tetap hidup untuk putar tegak lurus. Pastikan orto tetap hidup untuk putar tegak lurus. Dan sumbu Z-nya sudah benar arahnya ya, seperti ini ke atas. Kemudian blok objek yang akan dirotate yaitu dinding samping kanan ini. Sebelum di blok saya jelaskan, ingat ini bagian belakang dan ini bagian depan. Ini bagian belakang dan ini bagian depan ya. Nah, bagian belakang harus berada di belakang seperti dinding ini ya. Dan bagian depan harus ada di depan seperti dinding ini. Itu ya. Perhatikan blok objek yang akan dirotate. Ini dia dindingnya yang akan dirotate, saya blok. Kemudian saya klik modify di atas. Oke. Kemudian saya klik rotate ya. Ini rotate, saya klik. Nah, seperti itu. Saya klik contohnya yang bagian ini ya. Dinding bagian depan, bagian bawah, pojok saya klik. Saya tarik ke belakang seperti ini ya. Perhatikan. Jadi, perhatikan. Dari samping itu seperti itu ya. Jadi, yang berputar, yang bergerak adalah dinding belakang. Dari samping kanan ke belakang seperti itu ya. Anda klik di situ. Nah, selesai. Pada dinding depan ada di depan. Sisi dinding bagian depan ada di depan. Sisi dinding belakang ada di belakang ya. Oke, inilah dinding samping kanan ya. Dinding samping kanan 3 dimensi. Visual style kalau saya klik bola biru maka hasilnya seperti ini ya. Samping kanan sudah, samping kiri sudah, depan sudah, belakang sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke 3 dimensi dinding dalam ya. Nah, teman-teman, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project ya. Sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.